Assalamualaikum RJNS Product. Jangan lupa untuk seluruh penggemar RJNS Product untuk like and subscribe channel saya yang berisi karya saya dan hal menarik lainnya. Salam RJNS Product. Jangan sekedar nyari ilmu doang. Nyari berkah boleh, biar bayar utang boleh, biar gampang urusan boleh. Bahkan Imam Ghazali punya bapak. Ini bapaknya setiap hadir majelis ngapain? Beliau bantu-bantu ulama. Disiapin lekar, disiapin minuman, disiapin makanan. Bukan hanya sekedar duduk ngaji, bukan. Itu Bapak Imam Ghazali tiap ngaji berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti ulama ini. Allah kabul. Nah, makanya kembali lagi, ini majlis bukan sembarang majlis. Ngajinya malam Jumat, malam yang paling mulia dari semua malam, di tempat yang insya Allah turun rahmat dari Allah. Di majlis yang kata Nabi, sesaat duduk di sini sebanding akan lebih bagus daripada 1000 rakaat. Maka jangan sia-siakan Pak, kita minta hajat yang banyak kepada Allah. Tuh ya. Wa idza arada al-khuruj ila al-ghurbah wal afdalu lahu an yakhruja bi idni abawayhi. Apabila seorang pelajar ingin keluar untuk mencari ilmu di tempat perantauan, kalau menuntut ilmunya di sebelah rumah mah ya beda ya, amian di perantauan, maka fal afdalu lahu, lebih utama bagi dia an yakhruja bi idni abawai, dia keluar dengan izin kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau kita pengen belajar jauh, jangan main nyelonong aja, di izin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan beliau juga, beliau cerita ada seorang dan datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Datang min makanan baik dari tempat yang jauh, pengen ngaji sama Rasulullah, pengen ikut jihad sama Rasul. Pertanyaan Rasul yang pertama buat itu orang yang datang dari jauh, ahayyun abawa, bapak ente, ibu ente masih hidup tak? Masih ya Rasul. Dah pulang, jangan dimari, jihad ente di rumah. Apa pelajarannya? Ya, kalau kita pengen kemana-mana, jangan tanpa izin orang tua. Nah, apalagi udah punya guru, kita berangkat dari rumah izin orang tua, masuk pesantren, jangan pindah pesantren, jangan pindah guru kecuali izin sama orang tua. Dapat izin guru, terbang tinggi kan? Nah, baiklah biasa lalu. Kalau seandainya kedua orang tuanya nggak izinin, lalu nggak usah belajar jauh-jauh misalnya gitu. Fala ba'sa bil khuruj, maka tidak mengapa orang tersebut keluar belajar. Apa maksudnya? Kalau kita nggak izin sama orang tua nggak ngasih ngaji, udah usah ngaji gitu, ngaji doang, kayak agak gitu, kan begitu ya. Zaman sekarang yang diukur apa nih? Lulus. Lu nyantren 6 tahun, ya dapat apaan udah. Mau dapat ilmu fikih, ilmu nahwu, atau orang tuanya udah punya motor belum? Bisa buat kawin kan? Astagfirullah. Orang nyari ilmu ke pesantren, pulang bawa ilmu, wajar gak? Wajar. Orang pergi nyari ilmu, ya gak wajar. Pergi nyari ilmu, pulang bawa motor. Pergi nyari ilmu, pulang bawa duit. Itu namanya kagak wajar. Kalau pergi pesantren nyari ilmu, pulang bawa duit, gak wajar.
Makanya ibu Imam Syafi'i marah banget sama Imam Syafi'i. Dia berangkat pergi ke Madinah menuntut ilmu, kemudian ke Yaman, kemudian belajar lama, pulang bawa duit mana? Maknya tanya, itu apa? Duit pak. Mak nggak nyuruh nyari duit. Mak nyuruh Syafi'i berangkat cari apa? Ilmu. Bagian orang bagian, dibagiin semua habis, nggak boleh pulang sebelum habis duitnya. Siapa itu? Maknya Imam. Kalau mak kita gimana? Alhamdulillah berkat juga anak penyantren selain ilmu duit juga pulang. Oh, mak zaman sekarang gimana anak mau Imam Syafi'i? Ya, makanya akhwat yang menghambat seorang santri menjadi ulama kadang orang tuanya. Anaknya dibikin beban. Kamu kalau bisa ntar nyantren itu kayak kiai sebelah. Emang anak mobilnya Alfa. Emang apa urusannya? Orang belajar dari ilmu pulang bawa ilmu. Orang belajar dari duit pulang bawa duit. Nah, kalau orang berangkat dari rumah kerja, pulang bawa pengalaman gitu. Nggak bawa duit. Lah ini makan apa di rumah? Emang bini bisa makan kita bisa? Hah? Jadi kembali lagi nih, pergi dari ilmu pulang bawa ilmu. Ya. Meskipun orang tua nggak izinin, tetap berangkat. Kenapa? Karena nyari ilmu hukumnya wajib. Kecuali ini di kampung kita ada ustaz, di kampung lain ada ustaz. Apa kita nggak ngasih berangkat ke kampung lain, dari sini aja belajarnya boleh. Kenapa? Di sini masih ada ustaz. Ya nggak boleh gini, di kampung udah nggak ada ustaz. Satu pulau nggak ada ustaz, maka wajibnya orang belajar ke pulau lain. Walaupun orang tuanya yang larang, boleh dibantah pergi. Kenapa kata ulama? Karena mentaati orang tua pada saat itu dianggap perbuatan maksiat. Ini cantik luar biasa ilmu boleh. Cuma kalau tadi di kampungnya nggak ada ustaz. Kalau di Cilandak banyak nggak ustaz? Banyak. Wah, ustaz tahlil ada. Ustaz imam banyak, macam-macam ustaz kan udah banyak di sini, alhamdulillah masih banyak ustaz. Apalagi kalau maulid di sini, alhamdulillah tuh. Wah, baru pertama kali saya maulid lampunya remang-remang, asrokol lampunya mati, wah bangga. Itu nggak pakai lampu disco. Ya coba antum lihat ketika maulid banyak ustaz nggak? Makanya kita nggak boleh jauh-jauh. Aku ada makan dan misalnya kita belajar jauh-jauh sampai ke Mesir. Saya mau tanya, kalau bau bengkok nggak bau? Huruf bau bengkok nggak? Di Mesir bengkok nggak? Di sini bengkok nggak? Sama aja. Ayo jauh. Orang baunya bengkok di sana. Di sini air lurus nggak? Di sana lurus nggak? Sama aja. Lalu ketika ada orang minta saya guru, saya pengen belajar ke luar negeri, saya bilang mau nyari apa? Mau nyari ilmu, sama di sini. Di sono Sakinah, di sini Sakinah. Di sono Fikih, di sini. Saya kalau nyari ke Mesir dulu, kalian kau orang Arab, nah di sini ada orang Arab. Dari sana. Artinya kalau belajar bahasa Arab paling gampang ada orang Arab. Benar nggak? Kita di sini kenapa susah bahasa Arab? Karena tiap hari ngomongnya orang Indonesia. Kita ke Arab, jangan setahun dah, setengah tahun udah ngomongnya anak ente. Bener. Saya belajar bahasa Jawa, lihat hampir tiap Jawa saya belajar tuh. Kemarin belajar bahasa apa? Asmani pun singkat kemarin. Pulau Banyuwansul. Dikit-dikit, bisanya dikit-dikit. Kenapa? Karena kesononya jarang. Coba kalau saya awin sama orang Jawa, oh udah. Tiap hari wajahnya lawak, pulau balik korek, kalau dok. Jadi paling gampang belajar bahasa Arab gimana? Ya, jangankan kita orang gila aja pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau ke tempat jauh, silahkan cari yang nggak ada di sini. Logikanya kita pengen beli kecap. Di warung dekat ada, di warung jauh ada. Beli yang dekat tapi yang jauh?
Nah, KPK kan berulang. Ini sama nyari ilmu gitu juga. Idza kana mustaghniyaini an khidmatina, syaratnya itu anak boleh berangkat nyari ilmu tanpa izin orang tua jika orang tuanya nggak butuh dilayani sang anak. Tapi kalau orang tuanya udah renta, orang tuanya udah tua, ya, apalagi sakit, butuh dilayani, maka sang anak tak boleh berangkat. Jadi sebagaimana Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Orang yang pengen ketemu Nabi tapi nggak bisa ketemu Nabi karena masih ngurusin ibunya. Wala yang bagi lil muta'allim, dan tidak patut bagi seorang pelajar an yatruka syai'an minal faraid, dia meninggalkan dari berbagai macam kewajiban. Ya, jadi kalau kita nyari ilmu, jangan sampai nyari jarum tampak hilang. Ngaji malam-malam sampai jam 2 subuhnya kagak sholat, namanya nyari jarum tampak hilang. Jangan tinggalkan kewajiban lantaran kita mencari ilmu. Wa alu akhiraha an waktiha, apalagi sampai menundanya, sampai itu kewajiban ditinggalkan dari waktunya. Contoh, orang ngaji pada maghrib nih, nggak pada zuhur, dari zuhur ngaji sampai setengah 3, terus sampai asar masih ngaji, lewat ke zuhur. Jadi jangan sampai gara-gara kita mengerjakan atau nyari ilmu yang wajib hilang. Sama juga para suami-suami ini. Emang paling enak kalau kita ngaji ya, di rumah puyeng ngaji dia kan, jangan hilang, berarti mancing. Di rumah puyeng ngaji, masalah hilang, beban hilang, pikiran hilang, bawaannya ada pulang aja ke rumah. Iya, istri punya hak, betul. Wajib bagi suami menunaikan hak istri. Makanya kadang jamaah lapor ke guru, suami saya guru ngaji rajin, ini jarang dicolek. Kata lakinya, udah gue colek tuh. Ingat Pak ya, istri kita nikahin bukan jadi pajangan, ya, bukan jadi pembantu. Kata guru saya, ya, wahai para istri, perlakukanlah suami sebagai raja, maka Anda adalah ratunya. Benar kan? Kalau kita nih para istri, suami kita anggap raja, berarti istrinya siapa? Ratu. Tapi kalau istri menganggap suaminya pembantu, maka istrinya adalah istri pembantu. Begitu pun sama, jangan anggap istri kita pembantu. Kalau kita anggap istri kita pembantu, kita suaminya pembantu. Tapi muliakanlah istri, anggap dia kayak ratu, berarti kita siapa? Raja. Ya. Apa sih ciri-ciri pembantu? Disuruh doang, disenengin kagak tuh. Ya. Makanya sesekali boleh tuh ajak ke setu, ya, ayo ajak ke setu, main tuh, menang. Seminggu sekali lah, setu babakan sini, ajak ke taman menteng. Kalau saya mahal-mahal, Starling, tahu Starling? Starbucks keliling, sampai ke sepeda tuh, naik keliling-kelilingan, biasa. Anak udah gede nggak apa-apa, jangan pakai malu. Lihat baginda Rasul umur udah 50, mau 60, lompat lari sama istrinya, masya Allah, masih lari, lompat lari. Ketika Rasul ya sudah mulai pertama nih, Rasul kalah sama Siti Aisyah. Siti Aisyah masih muda, lalunya cepat. Ketika Siti Aisyah udah mulai dewasa, makin dewasa, udah agak gemuk badannya, kalah. Diledekin sama Rasul tuh. Ini gara-gara ini nih, dipegang apanya tuh, perutnya kan gitu ya. Gitu bercanda istri kita pulang ke rumah, ini apaan nih gitu.
Nah jadi kembali lagi, jangan sampai kita gara-gara ngaji ninggalin kewajiban di rumah tuh. Boleh ngaji, paling ngaji berapa lama sih dia? Coba dah, kalau kita ngaji di mana-mana ya, berapa lama sih? Paling sejam, kalau enggak 2 jam. Yang lama ngobrolnya, ya, yang lama. Makanya kalau ngaji di rumah, di mahya, malam rebo, ini saya kasih tahu ya, itu sampai jam 11 kelar. Makan nasi udah jam 11:30 sampai ngerokoknya. Nah kalau ada lagi ibu datang ke mahya ke rumah saya malam rebo ngaji pulang jam 1, baik-baik tuh saya nolak bang. Kalau takut mampir di rumah, data sebelah. Kalau kita kelas 12 ngaji, masuk ke sampai di pulau ngaji apaan sih? Itu di pulau sana jauh banget. Itu bukan ngaji, silaturahim. Ngajinya belum 11 ya. Maka wala yang bagi tidak patut, tidak pantas dia ahadan, seseorang menyakiti orang lain li ajli ta'alluq, karena tujuan belajar ya. Jadi kalau kita ngaji nih, jangan nyakitin orang. Gimana contohnya? Kita lagi ngaji, kita desak-desakan, ya, tafassahu, saling melapang dalam majlis. Atau nih kalau misalnya rame nih, waktu kemarin di Solo, kan kita lagi datang duduk nih. Ada orang pengen duduk di depan, itu pundak kita dilapain dulu, lompat itu. Mending lompatin pundak doang. Kopi baru jadi, kata undangan. Kita kerja apa sih begitu? Nyakitin orang kan? Jangan pakai lompat-lompat. Udah duduk aja di mana kita hadir gitu. Nah jadi kalau kita ngaji jangan nyakitin orang. Pakai baju, kalau bisa baju yang baru. Kalau nggak baru nggak apa-apa, yang penting jangan sampai bau nyakitin teman sebelah kita. Juga kalau kita merokok, kalau bisa ya, apalagi yang merokoknya filter gitu. Kalau kita merokok di tempat, jangan lagi di bis. Kan biasanya gitu ya. Kita kalau lagi pengen ngaji, kalau zaman dulu kan merokok di bis, orang nggak ganggu. Namanya ganggu orang kan. Gitu. Apalagi naik motor, ambil apa tuh? Merokok, debunya kena apa tuh? Orang jangan. Ntar udah sampai baru merokok silahkan. Tapi kalau belum sampai gimana? Jangan merokok. Ntar debunya kena orang. Itu namanya menyakiti orang. Atau yang mungkin lagi maulid berebut berkat, lagi maulid berebut, wah ikut orang ikut semua, nah itu tuh jangan. Nah, jadi kalau kita mau ngaji jangan nyakitin orang. Kenapa? Karena fokus hidup kata ilmu akan hilang keberkahan ilmu. Ingat tuh ya. Yang kita cari ngaji bukan ilmu doang, berkahnya. Ilmu dikit, berkahnya banyak, alhamdulillah. Ilmu banyak, berkahnya nggak ada, nauzubillah. Walau yang bagi ilmu ta'alim dan tidak pantas bagi seorang pelajar an yakuna bakhilan bi ilmi, dia jadi orang pelit dengan ilmu. Nah nggak boleh. Kalau ngaji jangan pelit sama ilmu. Jadi kalau orang nanya jawab. Bang, ani mau nanya bang. Nih bini ani kemarin kan udah head tuh, udah bersih, terus keluar lagi darahnya, itu mandi lagi apa enggak? Oh, taruh dulu. Punya duit berapa? Mau ani jawab duit berapa? Nih ilmu ani mahal nih. Ngajinya ke Gontor ke sono, modal gede, berangkat ke Mesir, duitnya gede. Nanti kalau mau jawab, kasih duit ada dulu dari kamu. Nggak boleh bang, bakhil nggak boleh pelit. Orang tanya jawab, kecuali pertanyaannya ngawur, pertanyaannya ngaco. Bang, ane mau nanya bang, ini ane punya kuntil bang nih. Kalau kuntil ane setinggi pohon kelapa bang, itu wajib kalau duduk kita basuh.
balikin. Kalau udah ada kumpil segede pot kelapa, lu kemarin tanggung jawab gitu. Kalau dia mana nggak usah nanya, gitu ya. Jadi pertanyaan orang kalau benar dia nanya jawab. Apalagi nih orang pengen masuk Islam nih, perhatiin nih. Ada orang kadang-kadang pengen masuk Islam bang, ada pengen masuk Islam bang. Itu ada ustaz nggak bang buat anak syahadat? Jangan pakai tunda-tunda. Udah sini, mau gue sini, ikut ya. Asyhadu gitu. Jangan sampai kita nungguin ustaz. Ya. Itu bahaya tuh. Bisa aja di tengah-tengah dia nungguin ustaz, dia murtad lagi. Atau dia meninggal dulu. Jelas ya. Jadi jangan pelit sama ilmu. Ya. Ini kurang suka juga tuh ada orang bilang begini. Nanti kalau undang aneh kudu bayar mahal. Soalnya aneh belajarnya di Mesir. Masya Allah. Jangan, ilmu terlalu murah dihargai dengan dulu. Makanya kalau kita kasih guru, jangan menghargai ilmunya juga. Hadiah. Hadiah. Ilmu guru terlalu mahal. Ilmunya Rasul terlalu mulia untuk kita bayar pakai ilmunya. Gitu. Makanya kalau kita kasih guru nih, jangan bilang sedekah dulu, jangan. Gurunya bukan orang susah. Yang kedua, jangan bilang apa nih guru, gajian. Repot itu. Bukan PNS. Kasih apa guru? Hadiah. Guru hadiah. Karena kalau hadiah kita kasih, nanti yang timbul adalah cinta. Tapi kalau kita ngasih gajian, yang timbul adalah kerja. Jadi ustaz seakan-akan apa? Kalau datang ke taklim, potong gaji. Ustaz telat tadi datangnya Gus Nugri, potong. Begitupun jangan seorang pelajar pelit. Idza sta'ara minhu insanun kitaban, kalau ada orang minjem kitab apa dia nggak boleh pelit. Ya. Cuman kata guru saya gini, nih kalau orang minjem kitab, ya, pastiin yang minjem balikin gitu. Ya. Soalnya orang kalau dapat kitab, apalagi kitab langka, kitab jarang, kadang dipinjemin doang, baliknya kagak. Mungkin kalau jamaah nggak ngerasain kali ya, karena nggak punya kitab. Ada seorang ulama, kita mana ke rumah, bukannya perpustakaan. Dia bilang sama muridnya, nah nanti kalau ada orang minjem kitab jangan kasih. Emang kenapa guru? Ya karena nggak dibalikin. Oh gitu. Nanti tahu nggak dengan saya beli semua? Dan saya guru, dengan orang semua. Nanti guru ini dengan orang. Nah, begitu. Termasuk salah satu orang yang dekat banget sama kitab, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Bidan. Itu kalau nggak boleh ada kitab ini bawa apa dia? Kita dibawa mobil. Dekat banget sama kitab. Ya kan repot kalau sekarang abahnya ustaz, anaknya bukan ustaz. Akhirnya kitabnya banyak, kagak ada yang nurut. Dan emang benar sih kata ulama, kata Nabi al-ilmu, apa kata ulama al-ilmu nurut. Bukan nurut dari bapak anak, bukan. Ilmu itu cahaya, bukan nurut ya. Atau ista'ana bihi litafhimi mas'alatin, atau ada orang nih minta tolong diajarin, jangan pelit. Saya punya guru, masya Allah guru saya, Ahmad Rifai. Dia tuh kalau ada orang nanya, dijawab. Gimana pun? Contohnya dulu, saya kalau ngaji sama beliau, salah ya jangan contoh. Cuma karena semangatnya saya ngaji, sampai kadang-kadang beliau tamu banyak. Saya lagi baca buku nih, saya nggak paham. Gurunya artinya apa? Orang lagi bertamu. Tapi gara-gara saya dikit-dikit nanya, jamaah bilang, wah ini nanti bakal ganti kiai. Artinya semangat menuntut ilmu. Kalau di rumah nggak tahu, buat WhatsApp itu pakai SMS kiai, ini artinya apa? Sejak saat itu saya lihat, oh ternyata luar biasa.
kalau ditanya di mana aja nggak masalah. Habis sholat subuh, pengen istirahat, guru sebentar mau nanya boleh? Jawab. Jadi nggak pernah pelit sama dia. Siapapun yang nanya, apapun pertanyaannya dijawab sama beliau. Bahkan suatu hari kan cerita ada orang waktu di Mesir, beliau ngajarin mahasiswa buku. Muridnya aku, muridnya karena bahasa beliau Pak, ajarin dong Pak, anda bisa pengajian, tidak wajarin. Tapi pakai dibacain pertimbangannya, jadi mules lagi. Mana ngaji aku. Nah kalau gue kan nih, jangan tuh mules, jangan tuh malam. Nanti ngajarin aku, jangan tuh mules. Makanya sedang itu udah bilang, lo kalau mau ngaji boleh, tapi ada teman sahabat berdua. Emang kenapa Ustaz? Diceritain tuh. Dulu saya ngajar aku mules, mau ngajarin hodam. Hodamnya ngaji gitu. Ya jadi ini gitu, sebagai seorang santri jangan pelit. Nah, termasuk juga pelit dalam urusan duit tuh ya. Merokok juga lagi. Santri-santri kan gitu ya. Punya rokok dikantongin keluar satu, wah sulap gitu kan. Keluar juga. Kok nggak bisa habis? Kalau dikantongin dia nggak mau keluar tuh, tapi habis. Karena orang berhasil menjadi orang itu bukan hanya karena pandai belajar, bukan. Orang bisa jadi orang bukan karena rajin ibadah doang, tapi rajin sedekah. Makanya santri kalau mau pinter, duit sedekah nggak mesti gede. Jangan patokan, wah sedekah kudu goceng. Enggak, punya duit 1.000 kasih, punya duit gopek kasih. Sekarang saya mau tanya apa sih yang gopek? Apa ada dulu zaman dulu saya beli telur gopek nih. Ini boleh telur. Sekarang berapa telur? 2.000. Permen cepet. Sekarang permen berapa? 1.000. Cepet. Bahkan dulu angka 25 perak. Sekarang udah nggak laku udah. Saya kemarin ke Solo kencing 3.000. Wah naik kencing. Kencing 3.000. Amal 2.000. Buat surga cuma 2.000. Masuk WC 3.000. Masuk surga kayaknya jauh masuk surga. Lu masuk WC aja 3.000. Masa masuk surga cuman. Nah besok Bang Nanang cek kotak apa ya. Kayaknya gocek semua nih. Nah, wala yang bagi lahu an yufila bihi, dan tidak pantas orang ya dengan ilmunya, li'annahu yaqudu bi ta'allumi awalan manfaatul khalqi fil ma'ali, karena orang ketika belajar itu awal mula niatnya adalah agar dia bermanfaat buat makhluk. Jadi gini hadirin, ini kampung apa namanya? Cilacap masuknya. Ini orang Cilacap kalau nggak ada yang bisa ditampuni, kata guru saya, sekampung dosa. Sekampung kalau nggak ada yang bisa ditampuni. Kenapa? Ilmu agama itu belajarnya hukumnya fardu kifayah. Satu kampung udah ada ustadznya cukup. Nah, makanya alhamdulillah ada pengajian di Al-Habib Bogor. Kenapa? Ustadznya diimpor. Ustadznya impor. Kalau nggak impor pemain dari luar, maka dosa tidak. Nah maka saya berharap mudah-mudahan ada dari anak-anak jamaah 1 ke 2 ke masukin pondok. Ini pondok ini, pondok. Banana pondok. Pernah di pondok? Pondok Labu enggak? Ada jamaah gitu, alumni pondok. Pondok mana? Pondok Cabai. Apaan? Masukin ke anak kita, anak 4 sampai pondok udah ustaz, bagus. Ada anaknya 4 sini. Anak bikin banyak anak, jangan dikit-dikit. Saya mau 5, dua ini mau 5. Saya bilang bisa saya target 8. Ada anak ya.
jangan tuh kerja di kantor, jangan tuh buat tanah, jangan tuh kiai, jangan tuh imam, jangan tuh bangun masjid. Kalau ngumpul pengajian nggak usah undang-undang orang luar, anaknya ngumpul di pengaji. Kayak Habibur, anaknya 27, bininya 4. Ya. Itu kalau ngaji nggak usah undang orang luar lah, kumpul, mereka juga kan. Masya Allah. Ambil lupa ke bapak, itu siapa ya? Tapi benar kayak itu siapa ya? Tuh. Ditanya, ini anak berapa ya? Dari banyak orang ya gitu. Ya, jadi niatin kalau kita punya anak, yang jadi guru. Ya. Tuh bisa angkat derajat kita lu di akhirat. Jangan hapus doang, maaf ya. Jangan hapus doang. Kalau udah habis Quran, naik jadi ustaz gitu. Karena nggak semua yang habis Quran ngerti ilmu agama. Ya. Saya pernah dulu lagi ada acara, teman saya habis Quran, masya Allah 30 juz. Ya. Ini dites sama gurunya, nggak ngerti ilmu ini, nggak ngerti ilmu itu. Wah, kata guru saya, wah ini bahaya nih kalau jadi ustaz. Kenapa? Lah ini ilmu ini nggak ngerti, ilmu ini nggak ngerti. Tapi hafal Quran. Orang kan kalau melihat orang hafal 30 bawaannya baik sangka. Disuruh jadi imam, disuruh ceramah. Padahal belum tentu orang yang habis Quran ngerti ilmu. Kalau yatagillahu ajamna manfaatan fil hari, maka jangan sampai kita mencegah kemanfaatan ilmu pada saat itu. Ya. Wa qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, man kafila bi ilmihi, siapa orang yang pelit dengan ilmunya, nggak mau ngasih ilmu, pelit, ibtala bi ihda salasin, dia akan diuji dengan 3 perkara. Ingat ya, jangan pelit. Ustaz, aneh bisa nggak ngajar di musola kita? Musola mana? Alhamdulillah itu di lantai. Bisa nggak? Kalau aneh ngajar, maharnya sekali ngajar 3 juta. Waduh, meledak pada bakalan aku. Pernah belum lama kita pengen ngundang Ustaz kondang bukan? Berapa Pak Kiai drama sekali? Oh, biasanya 30 juta. Masya Allah. Kalau ada ustaz ngajar, sekali ngajar 30 juta, libur sebulan, cuma kipas-kipas terus. Ini yang namanya bakhil. Maka jangan kena salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Imma an yamut pada tabimu, imma dia mati ilmu hilang, lupa ambil ilmunya gara-gara pelit. Aujudala bisultanin jair, atau dia akan diuji dengan penguasa yang zalim. Maaf ya, orang kalau naik jabatan menjadi menteri agama, menjadi orang-orang besar di pemerintahan, itu bukan nikmat, itu ujian. Jadi kalau misalnya nih ada kiai, ada ustadz jadi menteri agama, sebenarnya jangan dibilang mabuk ya. Doain biar amanah. Itu ujian. Bisa jadi kalau ada orang yang kuat dengan ilmunya, dia diuji tuh. Makanya nggak enak ngajar di Al-Hamid, udah enak. Mau ngomong A tinggal ngomong B tinggal ngomong. Tuh kalau di pemerintahan mau ngomong ini takut nyinggung. Dia mau ngomong korupsi takut nyinggung. Mau ngomong masalah zalim takut nyinggung. Ujung-ujung nggak jadi ceramah. Karena memang banyak Pak. Kalau kita ngomong di luar kota banyak apanya? Banyak. Saya pernah ngisi tausiah 5 menit, syutingnya 2 jam. Ustaz, kalau bisa jangan bilang maksiat ya. Kata maksiatnya nggak boleh disebut. Ustaz, kalau bisa jangan bilang kafir ya. Kafir nggak boleh. Jadi diatur gitu. Waduh, capek syutingnya gitu. Benar, udah syuting lagi lah. Capek dengan di Al-Habib itu ngomong apa ada udah. Sekate-kate ini gitu.
Tuh syutingnya buat 5 menit tayangan, buat syuting diatur ini, nggak boleh ini Ustaz, nggak boleh itu. Dia masuk TV, Ustaz kalau nggak masuk TV, cuman jangan pakai baju begini nih, bajunya kayak baju kerajaan, bajunya warna-warni, mengkilap-mengkilap, apaan emang kita batuk gitu ya. Jadi itu resikonya kalau kita masuk pemerintahan diatur. Ustaz, ini kita lagi ada masalah Ustaz. Ini pengen bikin kebijakan ini, cuma kata Ustaz haram. Ustaz bisa nggak halal itu? Kan kalau kebijakan kan mau bilang apa? Bila ntar hanya cari yang boleh bisa begitu. Itu repot. Makanya jangan doain aja jadi masuk pemerintahan, amin ya. Pokoknya doain. Kita ngajar nih sekarang, ngajar di sono, ngajar di sini, termasuk di Mabes Polri. Itu banyak itu, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh bahas itu dan sebagainya. Dalam ustaz radikal itu maksudnya. Yang ketiga, awyun sal ilmu alladhi hafizahu. Yang ketiga, kalau dia pelit sama ilmu, ilmunya lupa, hilang. Makanya kalau pulang nyantren, Pak, Bu, anak kita jangan suruh kerja. Pulang nyantren, anak kita suruh ngaji, ajarin sama ngaji. Kadang pulang mondok, ya, ditanya, lu mau kawin kan? Mau lah, kerja gitu. Kalau dari ibu suruh kerja gitu. Ingat ya, yang namanya kawin, kadang nggak mesti pakai duit, kadang belum lama saya punya murid soleh, pinter, alim, cerdas, ditawarin kalau mau kawin sama anak ani, pokoknya tinggal datang doang, mau ngasih 10.000 ada terima. Bayangin tuh, 10.000 di biasa 2 kali kawin tuh, mahal 10.000. Kenapa? Karena orang fokus sama ilmu. Kalau orang udah fokus sama ilmu, kalau ada aja nanyain, mau nyampe Arab gitu, habis khotbah lagi, banyak pengurus 4 tadi ada yang nanyain kan? Nggak ada yang nanyain kan? Saya yang bagi ilmu ta'alim, sepatutnya, sepantasnya bagi seorang pelajar an yuwaqirul ilma, dia agungkan ilmu, agungin ilmu, besarkan ilmu. Nih, contoh. Ini kita kalau lagi acara maulid, ya. Ini mau lihat gak masjid musola yang agungin ilmu? Lihat bagaimana minuman kiai sama jamaah. Kalau jamaah dikasih aqua gelas, kiai aqua botol. Tuh, bedain makomnya beda. Kalau jamaah aqua gelas, kiai aqua gelas, sama dong. Berarti pengurus tidak memuliakan. Nah, ada jamaah Ustaz, kalau jamaah aqua botol kiai ada. Kalau gelas. Lihat dari cara ngasih minumnya udah ketahuan, dari cara duduknya, di mana menempatkan posisinya, di mana adab kepada guru, itu namanya orang memuliakan ilmu. Insya Allah kalau orang mulia ilmu, ntar anaknya jadi orang alim. Ya saya suka ngajarin tuh, kalau saya lagi ngaji sama anak saya, jadi orang soleh, jadi orang alim. Ini anak saya kasih tuh duit, saya kasih amplop. Nih Muhammad dong, ada Kiai Salim, kasih amplopnya. Ya, namanya bocah kan, kalau gitu paham datang aja. Cuk. Bukan begitu, ada Salim nih, sampai saya lupa dia selalu ini. Nah kita mau ngambil juga gak enak aja. Oh iya, ada itu anak kita, dia ketemu ulama, cium tangan, dia ketemu ulama, kasih hadiah. Itu. Saya punya jamaah. Ada nih jamaah, kalau melihat saya, sabar melihat saya, pasti kasih hadiah. Ya, kalau ngajar pantas, habis ngajar dikasih hadiah pantas. Ini enggak, ketemu jalan lagi nganterin bocah, bisa dikasih hadiah. Orang sampai keseringan, sampai senang kan? Itu kalau ketemu aneh nggak usah ngasih duit dulu. Ada kan gak enak,
begini aneh diajarin sama orang tua aneh, kalau ketemu kiai hormati. Cara menghormati aneh kasih hadiah itu. Habis itu nggak ngerokok sih, kan ada kombinasinya. Kalau ngerokok dikasih apa tuh? Samsu. Jangan apa? Mereka pelangi kan ada. Jadi kalau kita ngasih hadiah ke guru, ngasih yang pantas itu. Itu cara kita memuliakan ilmu. Walau yang bagian ada doa kitab alat, jangan taruh kitab di atas karpet. Baca kitab terus ini, jangan taruh di atas. Adabnya, ya kadang ada orang baca Quran taruh di bawah. Nauzubillah min dzalik. Kan keluar bu, kalau anak kita naruh Quran begini, Quran. Nah, apalagi naruh di atas kitab benda-benda yang tak ada hubungannya sama ilmu. Contoh, ini kitab ditaruh di atasnya tisu ada hubungannya nggak sama ilmu? Nah, jangan taruhnya, nggak boleh, haram. Taruh di laptop, ya. Kalau bisa tab di bawah, kitabnya di mana? Di atas. Bukan di atas, kecuali tabnya lagi buka di kitab, boleh. Tabnya lagi buka kitab, nggak masalah. Ini jarang nih orang ngasih tahu. Apalagi ada santri pengen tidur ngantuk, dipakai aja kita buat tidur lagi. Haram hukumnya. Apalagi Jadi kalau kita mau ngaji, bagaimana adab kita sama kitab? Saya dulu ngaji kitab namanya Komi Atubian. Itu kitab saya sayang banget. Saya pakai minyak wangi. Selesai ngaji saya cium, saya taruh atas. Ternyata karena saya hormatin banget tuh kitab, itu kitab saya pakai ngajar pertama kali. Bermanfaat. Jelas ya. Jadi kalau kita pengen hormatin ilmu, harus juga hormatin. Usahakan jangan sampai kitab ini kita tidak hormati. Faiza kharaja min al-khala, kalau seseorang keluar dari khala, kamar mandi, wa arada an yamassa al-kitab, yustahab lahu an yatawadda. Kalau habis dari kamar mandi pengen megang kitab, walaupun sebenarnya nggak wajib pakai wudu, dianjurkan pakai wudu. Kan kalau yang wajib pakai wudu al-qur, atau dia bersilah menyadari, atau minimal cuci tangan. Kalau nggak punya wudu ya, misalnya mau megang kitab, jangan harus makan sambal, megang kitab. Akhirnya kita coba apa ya? Kalau sambal itu, summa ya'khudhal kitab, baru kemudian ya seseorang itu megang kitab. Nah ini jadi ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ilmu harus pakai adab ke orang tua, adab ke guru, adab ke kitab. Ya. Jangan sampai kita remehkan. Kalau zaman dulu ada orang ngaji, kan kalau kita zaman dulu kan lebaran ya, itu dilipat di kantor. Emang si pinter, cuma nggak berkah. Pinter cuma nggak, bukan pinter tapi nggak berkah. Ilmunya nggak pakai. Bahkan ada orang saking banget adabnya sama kitab, dirapi kopernya dipakai apa tuh plastik, biar jangan sampai rusak dan sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi inilah sekedar pembahasan tentang adab masalah ilmu yang mudah-mudahan kalau kita pakai, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya, dipersilakan.